Berawal dari melihat banyaknya potensi di desa, pemuda satu ini melihat ada celah usaha baru yang dia yakini bisa berkembang seiring berkembangnya zaman. Pak Alpin, pemuda asal Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melihat banyaknya limbah kayu yang tak terpakai dan orang-orang yang cukup berpotensi di kampungnya, Pak Alpin bertekad bulat untuk merekrut pekerja dengan membuat produk furnitur dari limbah kayu yang diminati orang sekarang ini. Tantangan terutama khususnya di bidang usaha antara lain mungkin dari segi finansial, tapi itu bukan suatu hambatan untuk kita memulai usaha, karena untuk memulai usaha itu harus ada kemauan dari dalam diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arafli. Tempat tinggal saya ada di Kampung Kalong Sari, RT 3 RW 7, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga. Pada saat saya kembali ke kampung halaman, saya melihat potensi pemuda di bidang kerajinan tangan. Itu menjadi peluang usaha bagi saya untuk meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat dan pemuda Kecamatan Jasinga. Jadi di sini tuh proses produksi tahap pertama, jadi bahan mulai dari mentah sampai dengan bahan sudah siap untuk dirakit tuh di sini. Jadi proses memotong, membelah sampai di sini, terus pemisahan antara bahan produksi pembuatan produk-produk lainnya di sini. Di setiap produk itu dipisahkan sesuai ukurannya. Mulai dari hiasan-hiasan seperti ini kita pisahkan sesuai peruntukannya. Dan kita potong secara perlahan, akhirnya kita haluskan sampai dengan proses finishing nanti di gudang produksi 2. Kita menggunakan bahan limbah kayu dari pabrik. Jadi dengan prosesnya dari antara lain, kita membeli bahan dari suatu perusahaan dan diproses secara bertahap oleh pengrajin. Ini adalah tempat kedua. Di sini adalah tempat proses perakitan mulai dari bahan siap potong sesuai ukurannya, nanti dirakit di sini seperti ini. Kita rakit sesuai dengan ukurannya dan modelnya. Jadi kita siapkan proses perakitan ini sesuai ukuran yang ada. Tuh, mulai dari pembuatan rak-rak bunga seperti itu kita rakit di sini. Ini proses perakitan tuh di sini sampai dengan jadi bahan yang sudah jadi dan siap untuk di-set atau dipasarkan. Jadi ini proses siap. Di sini tuh udah fokus ke proses perakitan. Setelah dari produksi satu, kita bawa ke sini dan kita pilah sesuai dengan ukurannya untuk dirakit menjadi sesuai kerajinan tangan atau hiasan yang kita perlukan. Jadi di sini adalah proses terakhir perakitan. Setelah itu, setelah perakitan kita akan ada proses finishing dan sampai dengan proses akhir, yaitu adalah proses packing di tempat gudang kita pertama. Untuk saat ini, alhamdulillah saya telah mempekerjakan antara lain 14 pegawai dan untuk 2 proses packing gudang. Nah, proses pengiriman kita di antara lain kita menggunakan media marketplace. Jadi kita terkoneksi dengan marketplace dengan marketnya itu antara seluruh Indonesia. Nah itu jadi kita prosesnya dari atas barang di packing lalu dikirim ke customer melalui marketplace. Proses akhir di sini adalah proses print order yang telah masuk ke akun Albarkah Galeri dengan proses secara udah menggunakan bahan printer. Jadi sudah terbuat sudah dicetak secara printer. Tertera di sini Albarkah Galeri sesuai dengan orderannya. Setelah sesuai orderannya kita proses lagi pemakingannya.
proses packingannya tuh. Jadi proses pemakingan ini kita menggunakan media kardus, jadi meminimalisir pecah di jalan, dan kita beli segel plegel agar aman saat pengiriman. Dan ini proses packingannya, jadi kita packing dengan secara manual dengan menggunakan media kardus. Untuk yang berminat bisa segera download aplikasi Shopee atau Tokopedia dengan nama toko Albarkah Galeri atau Lagada Store. Nah, kita sudah ada di marketplace dengan nama toko Lagada Store dan Albarkah Galeri. Untuk pertama kali saya membuka usaha ini dengan diwakili oleh terutama dengan saudara saya dan ponakan saya. Jadi dimulai dari 3 orang, akhirnya sampai saat ini sudah menjadi 14 orang. Harapan kedepannya UMKM ini, home industry ini bisa berkontribusi besar terhadap khususnya pemuda Kecamatan Jasinga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi lebih luas lagi. Bagi pelaku usaha atau pelaku UMKM atau pemuda khususnya yang ingin memulai usaha, jadi kita jangan takut untuk memulai usaha, karena setiap usaha pasti selalu ada hasil. Jadi patuannya saya jangan selalu dengan finansial, harus berani berinovasi dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Jadi kita jangan terlalu terpaku dengan finansial. Jadi di sisi lain kita barengi dengan berinovasi. Bagi pemuda yang ingin memulai usaha di bidang khususnya ekonomi kreatif, harus lebih berinovasi, memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, terutama kayu ini yang cakupannya sangat luas. Pemuda kuat, UMKM maju. Pemuda kuat, Jasinga hebat. Pemuda kuat, Indonesia bangkit.